Baiklah, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami GCE Banten dalam kegiatan seri webinar Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten. Hari Selasa memakai baju pramuka. Jangan lupa juga memakai kacunya. Kita jumpa dalam kegiatan Bulan Merdeka berisi ragam informasi yang semoga berguna. Gimana Bu Heni? Keren. Baiklah Bapak Ibu. Keren. Makasih ya, dibilang cakep tuh katanya Mbak Bu Heni. Mantul dah pokoknya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Sumiyanti, guru matematika dari SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu sama-sama kita belajar bersama narasumber kita nih yang sangat keren sekali ya. Kebetulan kegiatan ini adalah seri webinar untuk Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten. Seri yang ke-11 ya Pak PI ya. Kemudian bertepatan dengan persegi pertemuan Selasa Berbagi yang ke-46. Nah, dengan tema kali ini yaitu merancang modul ajar digital dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebelumnya saya hormati dulu Bapak Dudi Wahyudi selaku Ketua Komunitas di PMM, Komunitas Belajar GCE Banten. Kemudian Bapak Kokapten dan Ibu Kokapten Provinsi Banten. Karena Kokapten kita hanya satu yang paling cantik ya, Bu Rini. Kemudian saya hormati juga teman-teman GCE Banten semua, sahabat GCE Banten, serta Bapak Ibu, serta rekan-rekan semua yang hadir pada kegiatan hari ini siang nih, karena nih siang hari ini adalah jam-jam rawan, banyak yang belum pulang sekolah mungkin ya, masih dalam perjalanan, kita tunggu sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Pada kegiatan ini, yang saya hormati juga, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesehatan, untuk saling berbagi, kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir nanti. Bapak Ibu, demi lancarnya kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu kebetulan tuan rumah kita adalah Kokapten Provinsi Kabupaten Tangerang ya Pak, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mendengarkan materi nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang keren dan handal ini yaitu Pak Pasya, Bapak Ahmad Sapei. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa beliau adalah Kokapten Provinsi Banten dari Kabupaten Tangerang. Betul kan Pak? Kebetulan juga beliau adalah guru matematika dari SMP Negeri 1 Curug ya Pak, Kabupaten Tangerang. Sama-sama guru matematika Bu Sugi. Sama-sama Pak kita Pak. Kemudian juga beliau adalah Wakasek kurikulum atau sudah jadi kepala sekolah nih Pak? Belum. Belum. Wakasek bidang kurikulum ya Pak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti biar Pak Pasya sendiri yang akan memperkenalkan dirinya lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Oke, Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Cakep. Pantainya indah bersinar-sinar. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua dengan Pak Ahmad Sapei di acara webinar. Tepuk tangannya dong. Keren. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita yang keren dan handal ini.
peserta hebat, saya terinspirasi dengan beliau loh. Mari kita kepada Bapak Ahmad Sapei, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, jelas ya? Jelas Pak. Jelas, alhamdulillah. Baik, bersyukur kepada Allah, saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas segala limpahan nikmat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Kemudian juga nikmat bertatap muka meskipun lewat dunia maya, ya. Ini adalah bagian terpenting silaturahim kita semua Bapak dan Ibu. Jarang loh orang yang bisa bertatap muka, bersua gitu ya, bersenda gurau, berbahagia sejenak, bertemu dengan sanak saudara di penjuru tanah air ya. Ini patut kita syukuri bersama, ini adalah nikmat yang tak terhingga. Tak lupa pula Bapak dan Ibu, mari senantiasa kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah sholawat ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala seraya memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tim GCE Banten, Bapak Ibu Kokapten dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, serta Bapak Ibu guru hebat, ya. Apa kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Sehat ya? Sehat Pak. Sehat, alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Tentunya semangatnya yang perlu diteladani Bapak dan Ibu, meskipun di waktu-waktu rawan tadi kata Bu Sugi, ya. Saya panggilnya Bu Sugi apa gimana nih? Boleh Bu Sugi, Bu Yanti, terserah Pak. Baik aja deh. Pas ya. Artinya tadi sudah disampaikan bahwa ini jam-jam rawan ya, jam di antara pelaksanaan tugas sampai penghujung belum selesai gitu ya. Kemudian juga waktunya waktu istirahat Bapak dan Ibu juga terganggu, tetapi dengan semangat menuntut ilmu, kemudian dalam rangka meningkatkan kompetensi diri, ini Bapak Ibu tetap standby mengikuti kegiatan ya Semarak Bulan Merdeka bersama GCE Banten ya. Ini patut kita apresiasi bersama. Berikan aplaus buat Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga semangat Bapak dan Ibu untuk menuntut ilmu ya. Saya teringat dengan sebuah sebuah statement Bapak dan Ibu, guru yang berhak mengajar adalah guru yang setiap saat mau belajar katanya. Itu statement yang menurut saya hebat juga. Berarti dalam hal ini guru sebaiknya senantiasa setiap waktu juga turut belajar barangkali ya. Mau belajar apa yang sudah diketahui untuk memperdalam dan lain sebagainya ya. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Hari ini kita akan coba mungkin sharing saja Bapak dan Ibu ya, sharing pengetahuan yang tentunya Bapak Ibu guru hebat ini sudah tak asing ya dengan modul ajar yang memang saat ini sedang booming Bapak Ibu, sedang viral ya kalau istilah sekarang ya, modul ajar di implementasi kurikulum Merdeka. Ya, saya bukan menggurui Bapak dan Ibu, tetapi memberanikan diri saja Bapak dan Ibu ingin belajar di hadapan Bapak dan Ibu semua, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah banyak pengalaman dalam hal inilah. Nah, mohon izin, barangkali Bapak dan Ibu, saya ingin belajar di depan Bapak dan Ibu meskipun di dunia maya. Baik, sudah siap Bapak Ibu ya? Saya nggak bisa pantun ini Bu Sugi. Belum disiapkan, belum belajar sama Bu Heni. Iya, sama Bu Heni Pak. Baik, merancang modul ajar digital dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Saya mulai dari proses digitalisasi pendidikan ya semenjak pergantian kepemimpinan baru di kementerian. Ini sering digaungkan Bapak dan Ibu berkaitan dengan digitalisasi pendidikan ya. Nah, di mana digitalisasi pendidikan ini sebetulnya lebih mengarah kepada kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di mana dunia sekarang sudah
menghadapi trendnya 540 ya. Tahun 2020-an kemarin kita sudah memacu ya, mengikuti tren zaman yaitu 4.0. Ternyata sekarang sudah mengarah kepada 5.0 ya. Tentunya pemerintah Indonesia dengan perkembangan teknologi ini mesti mengikuti arus ya, perkembangan dengan can aya bacaan putaran apa cara torbae. Kadang kita alhamdulillah judul 8 ini kan putaran 60. Betul Ibu. Mohon izin. Dengan dicanangkannya digitalisasi pendidikan ya. Nah, digitalisasi pendidikan ini tentunya dalam konteks pendidikan di mana dalam proses pembelajaran, penilaian, kemudian program peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru ini selalu dikaitkan dengan perangkat-perangkat teknologi ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang berkembang, platform yang sekiranya dapat berkontribusi dan digunakan di dalam dunia pendidikan ya. Intinya bahwa digitalisasi pendidikan ini Bapak dan Ibu lebih mengarah kepada penggunaan perangkat teknologi yang insya Allah mendukung proses pembelajaran ataupun pendidikan yang kita lakukan bersama. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini aspek digitalisasi pendidikan yang memang sekarang sedang menjadi tren ya. Di antaranya adalah pembelajaran daring ya, online learning ya. Meskipun secara tatap muka kita masih bisa melakukan. Termasuk saat ini yang kita lakukan ini adalah bagian dari proses digitalisasi pendidikan Bapak dan Ibu, di mana ruang dan waktu tidak menjadi sebuah penghalang untuk kita untuk bertemu, kemudian juga saling berbagi pengetahuan, dan lain sebagainya dalam rangka proses peningkatan diri ya. Kemudian munculnya platform pembelajaran secara daring ya. Nah, kementerian juga sudah meluncurkan PMM, kemudian juga rumah belajar dan lain sebagainya dalam bentuk learning management system ya. Semua program sekarang itu melalui sebuah platform ya. Ini memang kita akan mengarah kepada proses digitalisasi pendidikan yang sebenarnya. Meskipun Bapak dan Ibu kalau dibandingkan dengan Jepang dan lain sebagainya, kita masih berada di urutan paling belakang barangkali. Kemudian sumber daya digital, nah ini pun Bapak dan Ibu turut ya mengiringi berkembangnya proses digitalisasi pendidikan ya. Lalu juga pembelajaran berbasis game, sekarang sudah muncul Bapak Ibu berbagai pembelajaran berbasis game, di mana memang minat bakat peserta didik sekarang yang lebih cenderung mengasihkan adalah di dunia game. Maka kenapa tidak kita membawa kebermanfaatan ya, di mana game yang menjadi minat peserta didik kita, anak-anak kita yang zaman sekarang kita arahkan dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan pendidikan. Lalu juga penggunaan media sosial dan kolaborasi ini tentunya sudah tidak asing bagi kita Bapak dan Ibu. Media sosial setiap saat, ya setiap detik bahkan kita sering mengikuti proses perkembangan itu, baik melalui Facebook-nya, WA-nya, kemudian Instagram-nya, TikTok-annya, dan lain sebagainya. Ini berkembang banget, berkembang pesatnya. Lalu juga pembelajaran berbasis data, ya sekarang sudah harus berbicaranya adalah berbicara data, karena memang antara sumber data satu dengan data yang lain ini sudah tertaut ya, ngeling kemana-mana gitu, sehingga prosesnya pun bisa dijadikan sebagai acuan basis data. Malahan di kita Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui ya, dengan rapot pendidikan kita harus melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan berbasis data. Kemudian pengembangan profesional guru Bapak dan Ibu, ini pun sama ya, sekarang dalam konteks digitalisasi ya. Program-program dari kementerian ini sekarang melalui learning management system ya, pengembangan profesional guru, dimulai dari program guru penggerak barangkali, kemudian juga guru berbagi ya, ada pembatik dan lain sebagainya. Ini merupakan program-program pengembangan profesi guru yang di dalamnya prosesnya itu didigitalisasi gitu. Nah, berkembangnya digitalisasi ini Bapak dan Ibu, ini seiring dengan sekarang mungkin teknologi AI Bapak Ibu ya, artificial intelligence ya di dalam pendidikan, di mana
teknologi AI ini mempermudah proses pekerjaan kita ya dalam dunia pendidikan khususnya, apapun itu dengan teknologi AI ternyata mempermudah Bapak dan Ibu ya. Contohnya ChatGPT ya. Apa nih ChatGPT ya? Ya Bapak dan Ibu coba di chat Bapak dan Ibu, ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT dalam proses menunjang penyelesaian tugas Bapak dan Ibu, boleh dong. Waktu tiap hari Bu Ade ya, keren banget Bu Nunung pernah ya. Maaf di saya suaranya kecil sekali. Baik. Ya, selalu ada jawaban ya. Betul Bapak Ibu ya, ChatGPT ini istilahnya memudahkan kita ya. Nah, Bu Ade sharing pengalaman dong ChatGPT-nya. Ya, Bu Ade menggunakan ChatGPT ini untuk kegiatan apa saja, Bu? waduh, ini ketahuan deh. Aduh, banyak banget ini. Aduh, nanti bocor nih, Maya. Hampir semua lini sih, Pak. Kadang kan kayak kalau ada apa ngisi esai gitu ya, yang sebenarnya kalau menggunakan ChatGPT itu hanya untuk menemukan idenya saja. Iya, betul. Untuk pengembangannya tetap pakai bahasa sendiri sih, gitu. Ya. Semua lini, Pak. Kalau diceritain nanti bocor. Termasuk jawaban juga nggak apa-apa, Bu. Ya Bapak Termasuk Ibu. Jawaban juga nggak apa-apa. Nanti ditambal kok Bu, tenang aja. Ya, ChatGPT ini Bapak dan Ibu memang sekarang sudah booming ya, sudah viral ya. Meskipun Bapak dan Ibu sebetulnya tanpa disadari kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi AI ini ya. Ya, termasuk perangkat-perangkat yang kita gunakan, handphone ya, kemudian YouTube itu bagian terkecil dari teknologi AI sebetulnya. Kemudian ada lagi Copilot Bapak dan Ibu. Ya, ini pun teknologi AI sama seperti ChatGPT. Bapak Ibu boleh coba Copilot ya. Meskipun nanti keluarannya masih dalam konteks bahasa Inggris itu, tetapi juga sama fungsinya Bapak dan Ibu. Kemudian ada Bard AI, ini dari Google Bapak dan Ibu, Bard AI. Fungsinya sama seperti ChatGPT ya. Kemudian asisten AI ini juga sama Bapak dan Ibu, bisa kita gunakan di dalam rangka tadi ya. Prinsipnya adalah menstimulus ide-ide yang kita butuhkan ya. Asisten AI ini Bapak dan Ibu dari Indonesia loh Bapak dan Ibu. Jadi dukung produk Indonesia nih. Penting buat kita mencoba di samping dengan yang sudah berkembang sekarang ya. Nah, sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu kaitannya dengan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ini tentunya sudah tidak asing ya buat Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolahnya. Yang tentunya setiap saat ini hampir setiap hari mungkin ya, setiap jam pembicaraan atau topik pembicaraannya lebih kepada implementasi kurikulum Merdeka yang di dalamnya memang baru beberapa tahun terakhir ini kita melaksanakan kurikulum Merdeka, terutama yang jalur mandiri ya, jalur mandiri. Bapak dan Ibu sekedar mengingatkan saja mungkin bahwa perencanaan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka salah satu diantaranya adalah dimulai dari proses ya, memahami CP, ya, TP, kemudian menyusun alur sampai kepada merancang pembelajaran. Nah, di dalam konteks modul ajar inilah Bapak dan Ibu salah satu diantaranya berfungsi sebagai rancangan pembelajaran. Gitu. Nah, modul ajar Bapak dan Ibu dalam kurikulum Merdeka itu termasuk ke dalam perangkat pembelajaran yang memang disusun oleh guru ya, dalam rangka merencanakan proses pembelajaran di mana nanti modul ajar ini sebagai acuan kita ya di dalam proses mengajar yang lebih fleksibel dan kontekstual yang memang di dalamnya memuat RPP pada prinsipnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian modul ajar secara digital ini ya, ini adalah perangkat pembelajaran yang memang menggunakan konteks teknologi Bapak dan Ibu. Teknologi ini berbagai macam ya, Bapak dan Ibu sudah sering barangkali berkaitan dengan penggunaan teknologi ini. Nah, sekedar mengingatkan barangkali Bapak dan Ibu bahwa
komponen modul ajar berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen ini diantaranya adalah ada informasi umum, ya, komponen inti, lampiran, dan seterusnya. Yang kesemuanya ini bagian-bagian terpenting yang memang termasuk pada secara administratif menunjukkan proses perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan, ya. Yang saat ini sedang hampir di setiap sekolah, Bapak dan Ibu, ya, topik pembicaraannya adalah penyusunan modul ajar, ya, baik secara katakanlah tidak digitalisasi, ya, tetapi ini menjadi tren yang memang hampir di setiap sekolah, terutama yang berdaftar sebagai sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Ya. Bapak Ibu sudah punya modul ajar, Bapak Ibu, ya? Sudah punya, Bapak Ibu? Sudah, modul Pak. ajar dan Ibu hasil buat sendiri atau sesuai dengan arahan, ya, kita mengadopsi dari PMM. Dari PMM. Modifikasi, Pak. Nah, ATM. ATM. memang kan perlu, Bapak Ibu, ya, sumber inspirasi itu tidak hanya di mana-mana, ya, Pak. Nah, karena kita memang untuk hal-hal yang sifatnya baru tahu gitu kan, ini perlu ada semacam inspiratornya gitu, ya. Dan alhamdulillah di PMM sudah ada. Sebetulnya di PMM itu sudah modul ajar berupa secara digital, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa praktekkan. Bapak Ibu, di dalam proses penyusunan modul ajar ini, sekali lagi banyak Bapak dan Ibu prinsipnya. Yang sederhananya tentunya dari Word, Bapak dan Ibu boleh upload ke mana Drive yang kemudian jadi PDF. Sebetulnya itu juga merupakan bagian dari modul ajar secara digital yang sangat sederhana, ya. Yang dalam hal ini Bapak dan Ibu dalam proses pembuatan modul ajar, saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak lah, ya, koleksi-koleksi modul ajar yang notabene secara digital bisa digunakan. Kemudian ini nanti kita sharing saja Bapak dan Ibu, karena terus terang saya sendiri masih dalam proses belajar, ya, bagaimana menyusun modul ajar yang terbaik sesuai dengan panduan gitu. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, saya mencoba menggunakan Bard AI, ya, sama Bu Ade, jadi ChatGPT juga bisa, Bard AI juga bisa. Bapak Ibu, ada yang sudah menggunakan teknologi AI yang namanya Bard AI? Ada yang sudah pernah menggunakan, Bapak dan Ibu? Boleh dijawab di kolom chat dong. Belum, kalau yang Bard, Pak. Baru. Udah pernah dengar sih, cuman belum pernah nyoba. Belum, karena ya? kalau udah serak sama satu ChatGPT, ya pengennya itu aja. Memang lebih ini, ya, Bu, ya. Lebih familiar nih kita, ya. Bard AI itu memang dari Google dan sama fungsinya seperti ChatGPT gitu, ya. Oke. Nanti kita akan coba Bapak dan Ibu, sekali lagi teknologi AI ini bukan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi di mana tadi seperti yang Bu Ade sampaikan, minimal ada semacam ide-ide yang memang muncul yang tentunya bisa kita gabungkan dengan situasi dan kondisi serta keadaan kita masing-masing gitu, ya. Jadi bukan sepenuhnya mutlak apa yang kita inginkan teknologi AI ini langsung bisa menyempurnakan, tidak, ya. Tapi perlu kita editing. Termasuk yang sekarang akan kita coba lakukan ini hanyalah sebatas kerangka prinsipnya, ya, kerangka dasar dari modul ajar yang memang perlu penyesuaian, ya. Nah, Bapak dan Ibu, di teknologi Bard AI ini nanti mungkin secara inspirasinya menggunakan itu, kemudian nanti secara medianya kita gunakan Canva, ya. Di sini sudah banyak duta-duta Canva yang mungkin tiap hari berkelut dengan Canva. Kalau saya masih amatir nih Bapak dan Ibu, sekaligus belajar aja.
Kalau belajarnya sendiri, saya nggak tahu salah benernya. Tapi kalau belajar di hadapan Bapak Ibu yang hebat, saya pikir nanti akan saya akan memperoleh masukan-masukan. Yang nantinya setelah dari Canva baru kita convert pada modul ajar secara digital. Ya, ternyata Bapak dan Ibu di modul aja di Canva ini tidak hanya kita bisa mendownload seperti halnya MP4, kemudian juga PDF, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk yang lain yang semacam buku digital Bapak dan Ibu ya, atau mungkin lebih dikenal flipping book atau flipbook ya. Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengconvert dari Canva di download menjadi flipping book? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya, Bu? Oke. Tapi ke PDF dulu ya, ke PDF baru ke flip. Oh, dari PDF baru? Ada yang langsung ya? Ada ya? Ya, ada yang Lagi belajar. Kalau yang dari dari Canva itu ada yang langsung ternyata bisa langsung jadi. Tapi memang ada semacam boleh dibilang dialihkan kepada aplikasi lain ya. Tapi memang ada tercantum di dalam Canva. Nanti kita coba Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kita coba. Bapak Ibu ada yang siap dengan laptopnya? Pak Syah, ini kayaknya kalau yang pakai akun Belajar ID nggak bisa akses nih yang BART ini. Harus pakai Gmail biasa. Soalnya saya nyoba ini tidak didukung katanya akun Anda. Oh gitu. Ganti email. Iya. Saya pun sama baru mencoba dengan akun Gmail personal, belum mencoba yang akun ini. Akun Belajar ID ya. Kalau ChatGPT memang sudah bisa ya, Bu ya? Kalau akun GPT justru loginnya pakai akun Belajar ID. Jadi langsung. Iya. Saya pun ini sedang buka nih ChatGPT, kemudian BART EA gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu kita coba ya. Nah, di BART EA ini Bapak dan Ibu oke. Baik, ada beberapa hal yang mesti dilakukan Bapak dan Ibu ketika kita akan menggunakan teknologi EA di dalam mencari inspirasi. Ya, mencari inspirasi dalam rangka mendukung pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas kita, terutama ya di modul ajar, kemudian juga bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang istilahnya disebut sebagai from ya, bahwa di teknologi EA itu menggunakan istilah from, artinya Pak instruksi-instruksi yang kita inginkan ya, kemudian data apa yang kita inginkan itu harus tercantum secara detail di sana. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini saya akan coba untuk BART EA, Bapak Ibu cukup ketik tadi BART ya. .google.com sudah terlihat belum? Nah ini nah tampilannya sama seperti ChatGPT Bapak dan Ibu ya. Ini sama, kita tinggal memasukkan perintah saja ya. Perintah saja, misalkan saja
Saya mau menuliskan modul ajar Bapak dan Ibu yang memuat tadi ya, saya sesuai dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen. Saya kopikan perintahnya, kemudian saya paste Bapak dan Ibu ke BAT EA ini. Secara otomatis nanti itu akan bekerja sama seperti ChatGPT Bapak dan Ibu. Nah, BAT EA ini memang dari Google, hanya saat ini dalam proses eksperimen Bapak dan Ibu, mengingat memang tadi ya teknologi sudah berkembang secara pesat ya, sehingga Google nggak mau ketinggalan juga gitu ya, sehingga menciptakan ini gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu sesuai dengan perintah kita bahwa tadi kita akan menginginkan ya sebuah modul ajar ini berdasarkan panduan tadi Bapak dan Ibu. Ada identitas penulis modul, komponen awal, karena di sini belum saya cantumkan identitas penulisnya, otomatis ini akan kosong. Kemudian kompetensi awal dan seterusnya sampai kepada daftar pustaka. Nah, hasilnya sama seperti ChatGPT Bapak dan Ibu. Jadi muncul identitas penulis modul di sini, bisa kita edit ya. Sekali lagi, teknologi AI itu hanya sekedar menyusun kerangka-kerangka yang memang bisa kita gunakan sebagai ide awal ya, ide inspiratif. Pada prinsipnya Bapak Ibu kita tinggal menyesuaikan, mengedit sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Ini salah satu di antaranya. Oh, ternyata ada kompetensi awal. Kompetensi awal di sini kita inginkan ada kompetensi awal. Oh, dia memberikan informasi ya, kompetensi awal yang harus dimiliki dia bisa mempelajari modul dalam modul ini. Karena memang ini Bapak dan Ibu perintahnya saya nggak lengkap, hanya sebagai tuntunan saja ya. Coba perintahnya yang sudah mendekati di dalam proses pembelajaran ya. Sebagai contoh, sebentar saya siapkan apa ya Bapak Ibu. Saya sudah buatkan prompt-nya. Nah, sebagai contoh seperti ini Bapak dan Ibu, prompt yang sesuai dengan panduan. Ya, misalkan contoh saja Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu boleh gunakan di dalam yang lain ya. Maksudnya dengan menggunakan teknologi AI yang lainnya. Ya, kalau Bu Ade mungkin udah sering seperti ini Bu Ade ya. Bapak Ibu, saya mencoba ya ini istilahnya perintah saja ya. Ya, misalkan perintahnya adalah saya Ahmad Syafi'i, guru matematika SMP Negeri 1 Curug, tolong buatkan modul ajar rencana pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi untuk kelas 8. Nah, dengan tujuan pembelajarannya ya, misalkan memberikan contoh bentuk bilangan pecahan ya, dalam kurung pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen dan per mil. Durasi waktunya 2 jam, pelajaran 80 menit dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tolong buatkan kegiatan yang dapat melatih anak untuk aktif, kreatif dan kolaboratif ya. Adapun susunannya misalkan ini sesuai dengan PPA Bapak Ibu ya, susunannya ada tujuan pembelajaran ya, kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, ada rencana, ada asesmen, ada media pembelajaran. Nah, ini nanti saya akan coba kopikan ke BAT EA yang tadi Bapak dan Ibu, nanti hasilnya seperti apa nanti kita bisa lihat ya. Ini salah satu contoh saja Bapak dan Ibu. Saya akan copy paste. Oke.
Oke, perintahnya akan saya pastikan di bug EA Bapak dan Ibu. Langsung di enter. Dan teknologi AI ini akan mencoba merespon apa yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi ini memudahkan kita memperoleh gambaran ide ya apa yang mesti dilakukan oleh kita nanti. Dibandingkan dengan kita mikir keren ya Pak PI ya. Nggak Ya. pusing jadinya. Langsung nongol muncul. betul muncul. Jadi kita punya ide sedikit Bapak dan Ibu, tinggal disesuaikan aja Bu Sugi gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita ingin membuat modul ajar sendiri bingung. Itu dibaca 100. Tapi dengan teknologi Dibaca itu maksudnya. ini bisa. Iya. Ya. Itu kan kita lagi membahas Nah, ini sudah muncul Bapak dan Ibu karena hanya tadi ya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah muncul Bapak dan Ibu meskipun kita hanya menuliskan satu tapi sudah ada tambahan nih ya. Saya hanya menuliskan yang di atas saja. Siswa dapat memberikan contoh bentuk bilangan pecahan tadi ya, tapi ternyata sudah ada tambahan 2. Ya, mengkonversi ya. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya selama 80 menit ini minimal ada gambaran Bapak dan Ibu ya. Pendahuluannya ada, kegiatan intinya sudah bisa. Ya, kemudian penutupnya juga sudah bisa. Kemudian rencana asesmennya ini memberikan inspirasi juga buat kita Bapak dan Ibu. Guru memberikan pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan berarti yang harus kita lakukan adalah ini. Tentang materi bilangan pecahan apa sih gitu ya. Nah, baik secara lisan maupun tertulis atau kuis. Karena pada prinsipnya kan ini langkah-langkah Bapak Ibu yang akan kita lakukan di kelas. Adapun secara teknis kan disesuaikan dengan kondisi, situasi ya, kemudian materi di sekolah kita masing-masing sampai kepada asesmen di akhir gitu ya, asesmen di akhir gitu. Kemudian media pembelajarannya ya memberikan arahan juga, inspirasi, ada buku teksnya, boleh juga modul, kemudian artikel ya, lalu ada lembar kegiatan dan seterusnya ya. Nah, di sini ada catatan-catatan juga Bapak dan Ibu diberikan ya. Guru dapat menyesuaikan langkah-langkah dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Sekali lagi, ini hanya memberikan inspirasi ide-ide di mana dengan ide ini kita bisa terstimulus ya. Terstimulus sehingga oh iya, ternyata begini gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan Bapak dan Ibu, Pak Endang ini angkat tangan sepertinya. Ada yang mau di-sharingkan Pak Endang? Iya siap Pak, mau sekalian nanya ini Pak. Tadi saya udah coba untuk menuliskan, buatkan saya modul ajar IPA, materinya saya udah tulis. Di situ tertulis, apakah harus lengkap dulu nama saya? Kalau Bapak kan tadi nulisnya nama saya ini, pengajarnya di sini. Apa harus lengkap begitu dulu atau bagaimana ya Pak? Mohon arahan. Ya, tidak Bapak, sesuai dengan keinginan kita saja. Kita maunya kayak gimana, itu pasti akan diberikan jawabannya. Kalau kita mau lengkap, mungkin lebih lengkap lagi gitu. Nggak mesti lengkap Bapak, sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Oke, siap. Nah, Makasih seperti itu. Sama-sama. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu BEA ya yang digunakan dalam rangka tadi memudahkan kita mengawali sebuah menyusun administratif Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi ini kalau boleh dibilang masih kerangkanya. Hal teknisnya di lapangan ya tentunya kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kaitannya dengan modul ajar digital. Ini sebetulnya sudah bagian kecil dari modul ajar. Ya, namun sekali lagi bagaimana menyusun itu agar menjadi sebuah hal yang menarik arsip kita prinsipnya dan bisa dibaca oleh orang lain. Yang kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu ternyata dengan digitalisasi ini kita bisa membuka dimanapun dan kapanpun ya tanpa harus membawa berat-berat dan sebagainya. Cukup link, cukup disimpan di drive dan seterusnya. Oke Bapak dan Ibu, dari bab ini dari kerangka ini Bapak dan Ibu saya coba buat ke dalam Canva ya, ke Canva. Intinya kerangka-kerangka ini yang nanti akan kita sesuaikan dengan
dengan apa namanya, dengan kebutuhan kita, ya kita boleh ke Google Slide, boleh ke Canva, boleh ke yang lain. Namun saat ini desain yang paling familiar, paling tren, kemudian juga sudah diminati, viral lah ya, menyeluruh gitu kan, hampir di semua kalangan, baik siswa maupun Bapak Ibu guru ini lebih interest pada Canva ya, karena memang lebih mudah. Mohon izin saya sambil ngecas nih. Silakan Pak. Bapak Ibu mungkin lebih enak sambil praktek, ini juga saya sedang mencoba. Ternyata benar kata Bu Ade, kita tidak bisa menggunakan pakai akun belajar, harus pakai Gmail. Ya. Email pribadi, Bu. Iya, Gmail pribadi. Ini juga saya udah masuk nih, udah langsung bisa. Iya. Lebih praktis sih sebenarnya BAT ini. Lebih memudahkan kita ya Pak. Ya Buat cuma kita analisisnya nyari-nyari ide. benar atau tidak kan gimana kebutuhan kita nanti. Iya. Hanya petunjuk aja nih maaf. Bu Sugi, via HP bisa tidak, Bu? Belum coba Bu saya lewat HP. Bisa, Bu. Dicoba. Bisa ya? Dia tidak support kalau pakai dua. Terpental Boleh terus. dicoba. Boleh dicoba aja Bapak dan Ibu. Prinsipnya kan teknologi digunakan bagi orang-orang yang berani mencoba ya Bapak Ibu. Berani mencoba pasti kita akan memperoleh sesuatu yang memang sesuai dengan harapan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau sharing, nggak apa-apa sambil saya membuka slide yang lain. Ya, di HP bisa Bu Titit, nih saya sudah coba. Bisa ya Bu Sugi ya? Bisa di HP. Linknya apa Bu Sugi? Linknya? Itu tadi board.google.com. Buka di browser. Oke. Bisa diketik Bu, dipesan Bu. Pesan ya. Itu sudah ada di chat. Oh, yang kiriman Ibu Dharma? Pak Dharma apa Ibu? Bapak Dharma. Oh, Bapak Dharma. Terima kasih Bapak Dharma. Asya, copy itunya dong, promnya, kalimat promnya biar Kadang kan kalau pertama nih mesti nulisnya apa aja ya, buatkan saya modul ajar apa. Bapak gitu Ibu kan. nggak mau ini katanya. Share doc aja, Pasha, itunya share doc dokumen, kan panjang tuh. Not supported for this account. Ganti pakai Gmail biasa Ibu, ininya akun di HP-nya kalau pakai HP. Nggak bisa pakai akun belajar Bu Iya, Dia. Belum support kayaknya ya, belum support. Bukan, sebenarnya support Pak, cuman memang kayaknya dia dibatasi di awal deh, jadi harus dibuka aksesnya sama admin. Bisa mah bisa, cuman adminnya harus ngebuka satu-satu gitu. Ya memang baru tahap beta ya, masih tahap beta, masih eksperimen, jadi memang perlu perbaikan. Ini ada nih sudah ya, bagikan prom modul ajar. Oke, Bapak Ibu. Nah, dari modul ajar tadi, kerangka tadi Bapak dan Ibu, sorry. Saya pindahkan ke Canva. Ya, ini mah untuk apa ya Bapak dan Ibu ya, sambil belajar saja maksudnya. Ya, saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu kalau urusan Canva mah sudah mahir. Hanya saya ingin berbagi saja sedikit bahwa di Canva ternyata apa yang kita download itu tidak hanya sebatas PDF, kemudian juga MP4, GIF, tapi ada yang lain yang terkoneksi ke hal yang lain Bapak dan Ibu.
Di Canva juga ada menu itu ya Pak Syah ya, apa Magic Write ya? Magic Iya, Write. betul. Mungkin bisa coba juga langsung perintah bikin modulnya mungkin ya. Saya juga belum coba sih. Belum coba ya, sama Bu. Saya belum coba, tapi perlu kita coba itu Bu. Iya, kan ada Magic Write. Harus mencoba. Harus mencoba gitu kan. Coba itu baik. Di Magic Menunya Write di juga mana itu, Bu? kita Menunya ada di mana itu? terjemahan, Bu. Iya betul Bu Dewi, ini mirip link OpenAI ya, karena memang masing-masing sama perkembangan teknologi AI ya. Gitu. Banyak sih Ibu ya yang sekarang itu berkembang. Tadi sudah saya tampilkan di antaranya. Saya sudah mencoba Copilot ya. Copilot itu loh bagus juga. Hanya dia masih bercampur outputnya itu dengan bahasa Inggris gitu. Saya udah coba otak-atik tapi nggak ketemu cara pengubahannya gitu ya. Jadi ada lesson plan-nya itu ala mereka gitu. Ala mereka tampilannya outputnya dengan bahasa Inggris. Kemudian juga ada itu Bu Dewi, ada asisten AI ya. AI, saya kurang bisa bahasa Inggris nih. Orang Sunda pakai bahasa Inggris kayaknya repot ya. Baik Bapak dan Ibu. Ini saya sudah coba Bapak dan Ibu kerangka yang tadi inspirasinya itu saya buka, saya pindahkan ke Canva ya untuk didesain gitu. Ini baru kerangkanya sih sebenarnya Bapak dan Ibu, saya juga masih dalam konteks pembelajaran. Kok di Ibu belum muncul ya? Saya keluar dulu. Nah ini ya perkara desain sekali lagi bukan menggurui duta Canva nih, yang para jawara Canva, bukan ya. Saya hanya ingin belajar dari Bapak dan Ibu. Kalau untuk masalah ini saya pikir saya nggak mesti dari awal lah ya. Tetapi desain Canva terus terang saya juga suka banget. Ya saya orang yang nggak punya kemampuan dalam hal pemrograman dan lain sebagainya. Tetapi sejak ketemu Canva ya selalu ya kesini gitu. Ternyata banyak yang harus kita eksplor. Nah Bapak dan Ibu, dari tadi sebetulnya karena saya ini menggunakan dokumen Bapak dan Ibu, bukan ke presentation ya. Kalau dengan presentation sebetulnya lebih menarik lagi Bapak dan Ibu. Jadi seperti halnya PowerPoint, jadi ada, kalau di PowerPoint kan ada hyperlink dan lain sebagainya. Ini juga bisa gitu. Ini juga bisa. Nah ini hanya gambaran kecil saja. Ini kerangka, saya mencoba kerangkanya, jadi agar ini itu bisa kita buat hal yang menarik sebetulnya gitu ya. Dimulai dari tadi intinya ada tujuan pembelajaran dan seterusnya, kemudian juga ada asesmennya. Ini hanya gambaran awal saja, sebetulnya bisa dilingkan juga dengan Google Google Form Bapak dan Ibu ya. Ya, dan lain sebagainya. Nah dari sini Bapak dan Ibu, yang saya maksud modul ajar digital ya, ketika kita nanti share, ya, bentuknya itu akan mirip seperti halnya flipping book ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang seperti ini desainnya Bapak Ibu, saya yakin percaya dah Bapak dan Ibu mau udah jagonya lah, udah hebat gitu. Nah ketika kita klik share Bapak dan Ibu, nah ini kan sebetulnya kalau dulu saya hanya sebatas bermain di download saja, download gitu ya. Ya ternyata ini banyak yang lain Bapak dan Ibu ya. Di more ini ya, bisa langsung ke sosial media, ke Facebook ya dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk lain. Nah,
dalam hal ini Bapak dan Ibu, saya mengkonvertnya ke sini Bapak dan Ibu nih. Ezin flipbook ya. Ezin flipbook ya. Bisa juga Bapak dan Ibu tuh bisa ke simple booklet ya dan seterusnya. Nah, tapi saya mencoba yang ini. Kita lihat Bapak dan Ibu hasilnya seperti apa. Ezin ya. Loading. Belum tampil ya, Bu? Belum Pak, masih loading kayaknya. Bapak Ibu ada yang mau coba dibuka di perangkat Bapak Ibu? Tampilan seperti apa itu Bapak Ibu ya? Saya sudah kirimkan linknya Bapak Ibu. Mohon bantu dibuka. Kayak buku digital Pak ya, jadi tinggal buka-buka. Sudah Pak, tinggal di Ya, kayak ini begitu. keren banget. Kayak kita buka buku. Betul, Ibu. Nah itu ya. Nah itu langsung dari Canva Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa langsung apa namanya buka-buka lah ya. Model gini tadi adanya di mana Pak? Tadi saya lupa tuh. Di Canva, kemudian di More ya. Itunya ya. Ya Cari di di. More, kemudian ada Heijin ya. Ada Oh, iya. Heijin, Bapak nih tulisannya di pojok. Nah. Jadi tinggal macam buka saja. Sebenarnya ini bisa ngelink ke yang mana Bapak Ibu? Saya coba nih di komponen inti. Jadi nggak langsung ke sini nih. Saya sudah linkkan ke komponen inti langsung misalkan. Komponen intinya apa sih gitu? Pengen tahu? Ya udah bisa langsung buka sendiri. Gitu ya. Kemudian Ini di bagian akhir ini Bapak dan Ibu. Ya. Gimana Bu? Selanjutnya bagaimana ini masih halaman 1 atau gimana nih? Modul aja. Di enter coba Bu, diklik. Diklik kayak dibuka ya. Kalau di HP digeser biasanya layarnya. Ada tanda panah di tanda panahnya. Nah, hebat. Tapi hebatnya ini nggak ada iklan ya, nggak ada iklan. Bapak Ahmad Biasanya kan, KPI, Pak biasanya kan Ahmad. banyak iklan. Ya. Berarti Bapak main dua hati ya Pak? Canva dengan Aduh main dua hati. Kenapa Bu? Canva dengan Heijin. Bapak main dua hati nih antara Canva dan Heijin. Hebat. Perlu dicurigai nih. Iya. Itu karena Canva yang merekomendasikan Bu. Oh. Hebat ya si Bapak, hebat. Jadi kan Canva yang merekomendasikan. Itu dari Canva Bu. Lanjutkan, Pak. Boleh. Ya. Kami tinggal Pak. Nggak Ya, ikut dari awal. Ini dari Canva sebetulnya diarahkan ke sini. Cara share-nya berarti tinggal klik share aja ya Pak ya? Iya betul. More ya. Share, boleh Dari juga more. di save, disimpan. Lalu di sini saya udah linkkan dengan Google Form sebetulnya Bapak Ibu. Ya, tinggal klik aja sebetulnya. Iya, di bagian belakang ada lembar kerjanya ya. Ya, lembar kerja ini saya linkkan cuma belum tertata rapi saja. Ya.
belum tertata rapi, sehingga ya saya ngasih linknya asal-asal klik aja. Oh ternyata Bu. Link ke Google Form-nya gimana tuh Pak? Ini tinggal diklik ya. Ibu sudah coba buka ya Bu ya? Masuk ya? Udah. Soal ujian sekolah tahun lalu. Ya. Ya seperti ini yang apa namanya? Maksud saya ini kerangkaan saja gitu. Pada prinsipnya ini bisa lebih rapi lagi oleh Bapak dan Ibu. Saya kurang bisa mendesain. Tetapi caranya nanti ya sebetulnya gampang banget caranya. Tinggal link saja sih, betul ya. Di Canva-nya link klik ini Ibu, Heizin ya, Heizine ya. Nanti saya coba. Baik. Bapak Ibu boleh di Canva coba, kemudian juga Bapak Ibu boleh coba hyperlink-nya. Sebetulnya hyperlink kalau di apa namanya di PowerPoint ya hyperlink ya antara slide satu ke slide yang lain gitu. Gitu. Hanya saja di sini saya memang salah pilih apa namanya moda ya yang harusnya menggunakan presentasi ya. Saya hanya menggunakan dokumen A4 saja gitu. Nah, cara melingkannya Bapak dan Ibu membuat link itu di Canva mudah karena ini masing-masing kan slide Bapak dan Ibu halaman ya. Satu halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Misalkan contohnya ini Bapak dan Ibu nih, lampiran ini saya akan linkkan ke lembar kerja ya. Nah, Bapak Ibu titik tiga ini klik gitu ya. Nah kemudian ada link ini Bapak Ibu, link, klik link. Nah nanti akan diarahkan kemana nih? Kita tinggal pilih saja ya, tinggal pilih di dokumen kita. Misalkan saya akan ke lampiran, langsung klik dot. Nah ini nanti akan apa namanya akan bisa ngelink langsung ke lampiran gitu ya. Kemudian Pak di menu mana itu Pak? apa Bu? Di menu di Canva di menu mana? Untuk linknya Bu ya? Template-nya Pak. Untuk link. Oh template desainnya. Iya. Kalau template desainnya ya sebetulnya ini ke dokumen aja Bu, A4, dokumen A4. Tapi kalau Ibu ingin buka ke yang tadi Heizen, ya klik share di pojok kanan atas. Ini kan ceritanya kita udah buat nih dokumennya. Ya, kita klik share, lalu scroll ke bawah. Ada more. Ada more. Kemudian Ibu cari desain ya. Cari desain, Bu. Nah, ini desain nih. Nah, ini nih yang saya pilih. Heizin Flipbooks ya. Oke, Pak. Heizin Flipbook. Nanti tinggal pilih saja. Nah, ini banyak hal yang harus dicoba. Ada juga flipping book kayaknya hampir sama juga nih, Bu. Nah, jadi boleh Bapak Ibu coba ya karena kan memang mesti kita coba Bapak dan Ibu. Mesti kita coba. Oke, ini sudah ya. Ada juga Blue Flipbook kayaknya ini satu tipe ya, satu tipe. Nah, Bapak dan Ibu, dari kerangka ini sebetulnya saya menginginkan ada hal-hal yang lain tapi belum sempat apa namanya terrealisasi, tetapi gambaran-gambaran ini sudah ada ya. Nah, saya sudah coba di LKPD, ini asal klik saja sebetulnya. Ya.
Ini hanya ngeklik saja sehingga saya pastikanlah link Google Form. Ya, link Google Form ini link Google Form yang saya sudah pastikan atau di down, sehingga nanti ketika di hidden flipbook-nya kita klik itu akan diarahkan kepada Google Form atau soal-soal yang akan kita gunakan gitu. Ini hanya contoh saja. Ya, termasuk mungkin di sini ada materi umum. Ya, tadinya saya akan linkkan juga dengan dengan Google Slide, kemudian juga dengan YouTube gitu ya. Cuma belum sempat, mohon maaf Bapak Ibu, belum sempat banget. Gitu. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan modul ajar digital. Jadi intinya prinsipnya berbagai macam modul ajar digital yang bisa Bapak Ibu buat ya. Mau dalam aplikasi apapun, itu pada prinsipnya memberikan kesan yang istilahnya lebih menarik lah dibandingkan dengan kita print out ya hasil ketikan dari dokumen dan lain sebagainya yang baru di print sehari 2 hari kemudian tersimpan gitu ya, tersimpan dan tidak dibuka lagi. Tapi kalau ini jadi arsip digital, kapanpun dimanapun kita bisa buka gitu. Seperti itu barangkali. Keren, Pak. Nah, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Dharma Kusuma ya, Pak. Ayo dicoba. Alternatif selain Hezin ada nggak, Pak? Terpana, Bu. Apa, Bu? Terpesona. Ada pertanyaan dari Bapak Dharma Kusuma ini di kolom chat. Alternatif selain Hezin ada nggak, Pak? Kalau tidak salah, Hezin hanya bisa menampung 5 flipbook. Apa betul? Ya, 5 flipbook karena memang kita ambil yang free ya, Bu ya. Gitu. Dengan akun ada lagi flip belajar, HTML. Ya, flip HTML 5 barangkali Bapak Ibu sudah pernah coba? HTML 5. Sudah, Pak. Tapi banyak iklan. Iya, betul. Pernah. Flip HTML 5 banyak iklan, betul ya. Yang gratis itu banyak iklan pasti. Iya. Betul. Nah, saya di Hijen ini gratis, tapi memang betul nggak ada iklan gitu. Nggak ada iklan. Oh, gratis berarti ya. Gratis. Untuk yang Hijen ini gratis. Belajar. Hanya itu tadi ada keterbatasan yang namanya gratis ya Bapak Ibu ya. Pak Dharma, Pak Dharma, mungkin solusinya tadi di hyperlink ya, nanti di hyperlink untuk LKPD-nya nanti di flipbook-kan lagi gitu ya, Pak Syah ya. Jadi nggak maksimal 5 buat RPP-nya, 5 lagi buat LKPD-nya. Jadi tetap bisa gitu. Link ya, pakai link langsung gitu kan. Dan ini kan Canva bisa tak terbatas, artinya modul 1 untuk tujuan pembelajaran 1 dan seterusnya aja gitu kan. Supaya tadi yang 5 ini ternyata masing-masing modul itu terdiri dari tujuan pembelajaran 5 bahkan 10 gitu. Sehingga nanti yang 5 ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ya, betul Bu Ade. Terima kasih tuh. Hijen. Mungkin bisa coba Bapak dan Ibu di sini udah banyak kok yang model-model Hijen kayak begini flipbook ya. Tadi yang sudah ditampilkan itu diantaranya tuh ada simple booklet ya, ada flipping book. Flipping book ini juga bisa dicoba, tapi saya belum nyoba nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa coba di situ. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, sharing saja. Mungkin kalau untuk desain saya belum desain mah Bapak Ibu udah pada pinter-pinter cerdas. KPI izin bertanya. Boleh Bu. Kalau tadi menggunakan Canva kan kalau untuk matematika itu ada nggak simbol-simbol khusus dalam pengetikan di Canva? Atau kita ambil berupa gambar? Atau bagaimana? Untuk teks sih sebetulnya saya belum nyoba ya Bu ya untuk di Canva ini mendesain yang rumus-rumus matematik. Biasanya sih saya hanya tadi Bu
di-convert ke dalam bentuk gambar baru di-upload gitu. Kalau secara langsung saya belum menemukan. Makanya tadi tuh di apa namanya rekan-rekanan Canva ini yang di-share ini tadi belum ada juga yang khusus untuk convert ke apa namanya simbol-simbol matematik gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sudah punya pengalaman barangkali menggunakan Canva untuk simbol-simbol matematika. Paling pakai sniping tool Pak, langsung nanti di-upload elemennya itu. Halo Oh, Bu iya. Kristiana. Ketiga pakai gambar ya? Terima Iya, kasih Bu Pak. Kristiana. Nah, Bu Kristiana ngajar apa juga nih? nih Pak. Di Word. Kita tulis di Word, simbol-simbol matematika itu kita sniping tool, lalu kita upload image-nya itu ke Canva. Oke. Ya, itu salah satu solusi yang paling mudah ya Bu ya. Yang paling Udah, mudah, saya betul sih ngerti. sekali. Hai Ya. Bu Kristiana. Hai, kita lama sekali tidak bersua. Ayo kapan kopi Iya. darat? Ayo kita ke tempat Pak Ahmad Sapai loh, guru matematik juga loh, ke Kabupaten ayo. Tangerang. Betul. Ini Reunian. Bapak ada pertanyaan Pak dari Ibu Lepi. Bapak mohon izin bertanya, kalau format clipping book disimpan di Google Classroom akan berubah menjadi bentuk PDF atau tetap bentuk clipping book Pak? Maksudnya itu kali ya, linknya kali ya Bu? Bentar Bu. Ya. Ya. Penyimpanannya Bu ya. Yang saya tahu yang Hijen ini Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya apa namanya? Dia tetap ada bukan di drive kita karena kan sistemnya online ya. Nah, kita hanya menyimpan linknya saja Hijen tadi. Jadi proses penyimpanannya itu memang di webnya Tidak. Hijen gitu Bu. Nah, di webnya Hijen, jadi tidak tersimpan di drive kita, gitu. Ini Bu Ati Seperti sudah itu, Bu. mencoba apa ini? Simple booklet. Nah, keren nih, mana nih Bu Ati? Ini mana Bu Ati nih? Saya coba buka Bu Ati. Wis, keren. Cakep loh Pak. Oh iya. Keren Bu Ati gambarnya. Nah, dibuka Bu. Bu Sugi. Udah, cakep Bu Ati, ada fotonya Bu Ati. Coba ya. Ini simple booklet ya. Nah, ini Bu Ati sudah coba nih. Ya, dari Canva kemudian outputnya menggunakan tadi memilih simple booklet ya. Seperti ini tampilannya. Ada tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian ini videonya tapi nggak jalan ya Bu ya? Iya, videonya tadi saya nyoba ke Simple Booklet nggak jalan, terus ke Hijen juga tidak jalan. Apa harus linknya aja kali Pak ya? Kayaknya linknya Bu. Oh, jadi harus dimasukkan linknya aja, tidak bisa videonya langsung ya Pak ya? Iya. Siap, siap. Karena seperti tadi saya yang Google Form di LKPD nyoba itu linknya ditanam gitu. Oh, ya. Oke. Dapat ilmu baru kan jadi. Terima kasih Pak PI. Iya Bu Ati, keren Sama-sama, banget Bu Ati Bu Ati. bikinnya.
IPA ya? Iya, IPA. Coba ya, saya coba link yang YouTube ya. Saya coba link YouTube. Bapak Ibu sambil diskusi saja. Kalau memang ada hal yang perlu di-sharingkan, sharingkan. Ketika memang saya sudah melakukan, saya sampaikan sudah melakukan. Pak PI, Pak, saya sudah mencoba Canva, kemudian masuk ke share, kemudian hygiene. Tapi ketika di save, itu nggak muncul bukunya, malah kembali ke home. Gimana itu? Kembali ke home. Kembali ke awal Canva. Oh, Ibu klik hygiene-nya, Bu. Ibu pakai laptop atau pakai handphone, Bu? Laptop. Udah diklik kan hygiene-nya. Ibu bisa share. Ibu bisa share screen nggak, Bu? Oh, boleh. Boleh. Minta close dulu share screen-nya, Pak. Oh iya. Bisa nggak ya? Aduh. Ini kah? Coba ini ya. Bisa. Udah nampak, Pak, Bu? Oke. Ketahuan tugasnya. Udah kan begini. Habis itu share. Ya kan, Pak? Share. Ya, betul. Terus desain, hygiene. Habis itu pilih semua pages-nya kan. Habis itu done kan, Pak? Betul. Habis itu save kan? Save coba Ibu saya save. all fine. Nah, habis ini kita kemana, Pak? Yang go to your home. In hygiene, Bu. Oh, ini. Hygiene. Oke, salah klik saya, Pak. Minta maaf, Pak. Coba, Bu. Nah. Oke. Oh, kayak gini ya. Oh, ini apa nih, Pak? Close aja. Close aja. Itu kalau mau ya close aja. Kalau mau apa, Pak? Mau register, mau bayar, Pak? Mau bayar. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak Ahmad, itu buatnya untuk modul ajar atau bahan materinya? Yang tadi saya buat itu modul ajar, Bu, belum belum digabung dengan bahan materi gitu kan. Prinsipnya dengan bahan materi juga bisa ya, dengan Pak. Cara tadi. Nah, kalau saya hanya kerangkanya modul ajar saja, bahwa ternyata bisa loh gitu. Ya seperti itu, Bu. Ya Pak. Oke. Bu Ati sudah coba link itunya? Lagi dicoba, Pak. Tadi pada saat di itu juga kan di apa? Hygiene nggak masuk kan, nyoba lagi nih. Saya tautkan linknya. Ya prinsipnya teknologi bisa mempermudah Bapak dan Ibu, tapi sekali lagi kita memang perlu ada waktu ya. Ada waktu untuk mencoba, kemudian memberanikan diri gitu untuk mencoba itu. Karena kalau nggak nyoba, ya
tadi ya, kita tidak akan tahu apa yang terjadi setelah kita menggunakan. Iya Pak, pakai ini bisa Pak, pakai Hyzin bisa ditautkan linknya Pak Jadi muncul ya Bu? Iya, ada saya kasih tulisan klik di sini kan, nah itu pada saat saya buka ternyata bisa sebentar. Coba Bu share link Bu, share screen Bu. Oke, saya share link aja ya. Saya share link aja ya. Sebentar. Tapi langsung buka ke YouTube-nya Bu ya. Iya Pak, saya kasih tulisan klik di sini itu langsung masuk nih. Ini versi Hyzin-nya, tapi sudah bisa dibuka klik videonya langsung ke YouTube-nya. Ya, langsung ke YouTube ya. Jadi dibukanya tidak di situ ya Bu? Iya, begitu dibuka klik di sini itu langsung masuk ke YouTube-nya. Iya, tapi minimal kan itu adalah apa namanya kita bisa diarahkan ke sana gitu ya, termasuk soal-soal juga kan, berarti ya intinya bisa dalam satu ini udah bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa linkkan dengan YouTube, linkkan dengan Google Form, atau linkkan dengan yang lain. Yang pada prinsipnya konsep dasarnya ada di Canva desainnya Bapak Ibu. Betul. Jadi benar-benar hyperlink ya, hyperlink ya Pak ya. Iya, benar. Betul, hyperlink. Ya. Nah, termasuk di presentation juga bisa Bapak dan Ibu dibuat untuk bahan ajarnya. Kita membuat bahan ajar di presentasi Canva, lalu ya gunakan link-link itu tadi, ya. Hyperlink-hyperlinknya itu. Tinggal tanamkan link itu insya Allah jadi bahan ajar yang menarik lah, gitu secara digital. Pak, biar kira-kira ada yang Pak, videonya biar bisa jalan bagaimana Pak? Videonya? Video materinya kayak Ibu sudah kayak Ibu Ati tadi kan videonya tidak jalan. Oh, tanam link Bu? Ditanam link Bu. Yang di Hyzin itu kan saya tanam link Bu. Kalau tadi kan nggak saya tanam link tuh, saya insert. Cuman yang kedua itu saya tanam link, bisa langsung lihat versi yang Hyzin-nya Bu. Coba Bu Ati, mohon berkenan menampilkan. Nah ini dia. Ada yang bisa menampilkan karena saya satu HP, satu sekian akunnya. Iya. Siap. Saya boleh saya? Mangga. Boleh Bu Evi. Boleh Bu Evi. Mangga Bu Evi. Saya share screen ya. Iya silakan Bu. Sorry, sebentar. Ini Hyzin-nya ya Pak ya. Hyzin-nya begini kan ya Pak ya. Terus saya tik sini, keluarlah YouTube-nya. Nah. Hello, how are you? Itu ya Pak ya. Hello, how are you? I'm good.
Oke ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Wow, tuh. Ya, sama-sama. Luar biasa. Luar biasa. Keren, Bu Ati. Keren. Pak, saya tidak lihat dari awal. Cara tanam linknya bagaimana, Pak? Cara tanam linknya, Bu. Ya, Pak. Siap, Bu. Sambil menunggu jangan lupa absensi di itu ya Bapak Ibu diisi. Bu Sugi, absennya sudah dikirim ya? Sudah Bu Titin, silahkan Bu. Oke, Sudah bisa terima diakses. Ya, sambil ngisi absen. Di saya sedang berkumandang azan asar Bapak Ibu. Di room Bu Sugi di room cek tidak nampak nih di room chatnya. Di room chat. Iya. Punten Bu, kirim ulang. Kirim ulang nih, saya kirim ulang. Nuhun. Pak PI. Ya. Sambil menunggu, mungkin boleh ya saya share link perbedaannya ditanam link dan tidak ditanam link ya. Boleh, Bu. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, saya. Silakan Bu Ati. Ini sekalian banyak yang tanya nih, Bu Yusniar juga. Saya izin share ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat belum? Nah, ini tadi yang hygiene ya. Hygiene saya belum tanam link, videonya itu hilangkan, tidak ada. Ya kan? Nah, ini hygiene yang sudah saya tanam link. Nah, begitu itu saya kolaborasikan seperti ini. Begitu diklik di sini langsung diarahkan ke link YouTube materinya. Wow, keren. Luar biasa. Nah, ini perbedaannya tadi. Kalau yang ini tadi kan di Canva-nya itu tadi kan di Canva awalnya itu saya kan tidak menanamkan link, hanya memberi videonya aja ya. Nah, ini di slide saya yang awal. Nah, di sini kan berupa video ketika dikonvert ke hygiene dan ke apa tadi? Ke ini simple book tadi kan tidak terbaca. Nah, maka saya edit lagi, saya begini tuh. Nah, caranya Bu Yusniar. Caranya, oke. Bu Yusniar nih caranya. Iya, Pak. Caranya begini ya. Mungkin Ibu bisa tulis teks dulu di sini, kan? Klik di sini gitu aja ya. Di sini, ya kan? Ya. Nah, sudah seperti ini nanti Ibu buka YouTube-nya ya kan? Ibu kopikan di sini. Bagian atas ini kan Ibu copy ya. Ibu copy, lalu Ibu masukkan di sini nih. Klik 3, tautan, lalu kontrol paste. Enter. Nah, sudah. Ketika di sini akan diarahkan ke YouTube-nya. Langsung. Nah, seperti itu, Bu. Ya, keren. Wow. Belajar banget Bu Oke. Ati. Ya, terima kasih kita berbagi, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih. Ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa presentasinya diisi ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Silakan Mas, yang punya.
Kita sampai jam berapa? Sampai jam 4 apa sampai jam 15.30? Setengah 4. 4 menit lagi Pak PI. 4 ya. Bapak Ibu pernah ini nggak Bapak Ibu press apa namanya PowerPoint Bapak Ibu diimport ke Canva? Sudah pernah? Belum. Belum. Belum Pak. Contohin Pak, Pak KPI. Bapak Ibu, sebetulnya di Canva itu juga ini kita bisa import Bapak Ibu, termasuk apa namanya soal dalam bentuk dokumen. Sekarang sudah muncul Canva itu sudah ada dokumen, termasuk yang presentasi ya. Bapak dan Ibu, saya coba ini Bapak Ibu ya, saya coba apa namanya berbagi saja. Ya, saya pernah nyoba, saya punya PowerPoint, tapi kalau mulai lagi dari awal kayaknya butuh waktu banget gitu. Ya, akhirnya saya coba dan Ibu menggunakan apa namanya? Menggunakan Canva tapi sistemnya import ya, import file. Contohnya ya, contohnya ini Bapak dan Ibu. Misalkan kita akan mengimport PPT kita. PPT kita Bapak dan Ibu. Sama untuk desain ini saya pilih misalkan education presentation. Nah, tampilannya sudah seperti itu ada yang nanya sertifikat. Ya. Begini Bapak Ibu. Nah, ini desain apa presentasi ya. Bapak Ibu tinggal klik saja di file Bapak Ibu nih. Menu file. Lalu di sini Nah, import file Bapak dan Ibu pilih file ya. Pilih file, kemudian ambil PowerPoint-nya yang akan kita import. Misalkan enggak ya. Import dulu. Nah, ini sudah terimport Bapak dan Ibu. Nah, sudah semua tuh slide-nya. Jadi, Bapak Ibu tinggal ya diedit-edit di Canva, nggak mulai dari awal gitu. Kalau kita sudah punya PPT ya, PowerPoint. Seperti itu caranya Bapak dan Ibu, termasuk yang file-file yang manapun Bapak Ibu bisa upload atau import ke Canva ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Gampangan yang ini pakainya Pak. Ya.
Tadi saya kayaknya nggak mudeng tuh, yang Bu Ati ngajarin nggak mudeng. Aduh, harusnya ketemu Bu Ati nih saya. Atau ketemu sampai baru bisa. Anu apa rekaman? Iya Pak Endang. Langsung kopi darat. Ya, Kalau ini mah tinggal pindahin aja, Pak. Pak Endang saya catat ya. Dikasih sekaligus Pak, ini modelnya. Karena dikasih sekaligus, yang anak aja kita belum tapi dapat. Ini udah datang lagi. Ini yang paling gampang PowerPoint kayaknya. Jadi memorinya cepat penuh ya Pak ya? Memori Bu benar. Ilmunya banyak, keren banget kalau ilmu mah luar biasa. Tapi memang karena bertumpuk kita belum dapat ini, Ono udah datang. Kalau Ikro mah katanya nggak boleh. Kalau belajar baca Ikro, lembar ini belum tuntas, jangan belajar yang berikutnya. Kesetresan kita karena bisa ya begitu. Siap. Iya. Tapi Betul. luar biasa, top. Ya. Baik, makasih Pak Endang, makasih. Saya perlu belajar dari semangatnya nih Pak Endang nih. Saya perhatikan Pak Endang tuh tidak pernah hadir sepertinya ini ikut Semarak Bulan Merdeka ini. Selalu nongol keren banget. Siang ngurusin anak sekolah dulu Pak. Ini lagi pelajaran lain aja nih saya jadi kemari. Ini di ruang kepala sekolah. Balik lagi kelas. Pak Kalau Endang sering malam bisa hadir ya Pak. Tadi malam lupa. Tapi lupa absen dia. Nah, kebanyakan begitu Oke saya. Bapak Ibu, sambil di absen jangan lupa diisi link absennya. Nanti sertifikat dikirimkan lewat email. Kalau nggak dilihat nggak bisa akses di email, nanti bisa Bapak Ibu lihat di grup WA sahabat ya buat iya. Atau di informasi itu kita ada informasi untuk GCE Banten itu, jangan lupa follow IG GCE Banten ya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya Instagram, kemudian ada Facebook Sertifikat juga, yang ada 10 udah turun belum, Telegram. Bu, yang 10 Ya. udah belum, Bu? Saya belum melihat nih. Ya, nanti dicek lagi di Ini belum email. yang 10, Sudah belum Pak baru yang ASAPI-nya nih? Baru 9 ya? 10-11 insya Allah betul. menyusul itu. Iya. Kemarin Itu kan Pak 10. PI yang Ada rajin Pak kirim. Kapten nih. Tenang Bapak Ibu ya. Pokoknya pantengin terus GCE Banten itu dari tanggal 1 sampai nanti kita 1 bulan penuh ini full belajar bareng bersama. Iya. Kemudian Yang penting jangan lupa isi daftar hadir, Bu. Nah, jangan lupa isi itu, karena kalau minta sertifikat tapi nggak isi link kan nggak bisa muncul sertifikatnya. Karena nanti akan ke email. Sertifikatnya akan langsung ke email Bapak Ibu juga semuanya. Yang 10 Kemudian, juga, Bu. Iya, yang 10 dari 1 sampai berapa Pak Pei? 22 ya? 11 Semuanya. kemarin. lengkap. Oh, 22 Sampai ya. terakhir. Iya, sampai Iya, nanti iya. ya. Tanggal Kalau 31 dipajang bisa penuh di kamar tuh Bu Agustus. Sugi. Sampai dapat bonus, Bu ya. Buat itu Bu Titin isi SKP lumayan, alhamdulillah dapat ilmu. Ada itu Dapat apa bonus. apa namanya lemari khusus sertifikat. Banyak banget tuh dari GCE Banten. Jadi di sini kita saling belajar bersama-sama. Bapak Ibu, saya juga belajar dari Bapak Ibu semua, dari Pak PI terutama. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar banyak dari Bapak Ahmad PI. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? GCE Banten Sepertinya is mau the langsung best, coba Bu. nanti ini Bu. Oke, kita informasikan untuk kegiatan besok ya, ada Bapak Ibu, tapi jamnya kita jam malam ya Bu Ati ya, bersama Pak Nendi, Ko-Kapten dari Kota Tangerang Selatan, kemudian narasumbernya Pak Nendi, kemudian moderatornya Ibu Lilis, GCE Banten. Materinya tentang pembelajaran efektif dengan pemanfaatan kelas dojo. Tuh, apalagi tuh menarik lagi, nanti kita sama-sama belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Kelas dojo 2 ya. Pak Nendi ini Ada yang mau silakan. teknologi ya. Besok kita Iya, malam saya, ya Bu. Bapak Ibu ya, pukul 19.30. Ya Pak Endang silakan. Semoga Izin bertanya Bu moderator dan Pak Ahmad Syafei. Ini tadi kan pembelajaran ini luar biasa ya. Ini kemarin-kemarin kita lakukan pada saat pandemi corona. ya. Dan mungkin yang sekolahnya dilengkapi dengan perlengkapan kayak Infocus yang udah standby di mejanya atau di depan kelasnya, ini sangat-sangat berguna. Nah, pertanyaan saya, ini kan pembelajarannya benar-benar ke teknologi yang digunakan, yang dikedepankan. Nah, saat ini bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran kita di kelas? Apakah cuma kita gunakan untuk di-print sebagai modul ajar, ataukah memang kita harus berusaha mempraktekkan seperti ini?
kayak fasilitas yang ada kan kayak Infocus cuma punya satu di sekolah, itu pun dioyong-oyong gantian dan seterusnya. Itu gimana Pak Ahmad Syafei? Minta sarannya, apakah ini diarahkan cuma buat di print dijadikan modul ajar yang nanti ditandatangani kepala sekolah, ataukah memang harus dipakai yang kayak tadi? Jangan sampai kita udah bikin tapi nggak kita gunain. Nah begitu Kak. Oke, makasih, mohon arahan. Ya. Silakan Pak Ahmad Syafei. Baik Pak Endang, sharing saja barangkali Pak Endang ya. Sharing saja barangkali Pak Endang ya. Karena memang teknologi ini pertama membutuhkan perangkat ya Pak Endang. Artinya perangkat ini memang hal yang paling penting dalam proses perkembangan teknologi. Nah perangkat itu tidak cuma perangkat yang lain, sebetulnya kita bisa memberdayakan perangkat yang kita miliki, yaitu handphone ya. Termasuk di handphone itu sebetulnya yang tadi kita bisa share link, anak-anak yang penting ada paket kuota dan punya handphonenya itu sudah bisa membuka gitu ya di perangkat handphone masing-masing siswa gitu, tanpa kita menggunakan Infocus ya, tanpa menggunakan Infocus. Karena Infocus itu memang betul sekolah itu, terutama Punten barangkali tidak semuanya sekolah memiliki perangkat Infocus setiap kelas gitu. Ada sih, ada gitu, ada ya, mungkin gantian penggunaannya. Tapi kalau handphone, saya pikir handphone itu hampir di antara siswa 50% siswa itu mesti ada di zaman sekarang ya. Kalau di tempat saya Pak Endang, ya kalau tempat saya itu hampir 90% sebetulnya membawa handphone. Jadi ketika saya harus gantian menggunakan Infocus, saya akan minta ke piket, tolong dong pinjamin handphonenya ke anak-anak, handphone anak-anak akan digunakan untuk proses pembelajaran secara digital. Saya share aja gitu. Seperti itu Pak Endang kalau di saya gitu. Dan kembali lagi tadi Pak Endang kepada pemangku kebijakan ya, kita mau udah digital gitu ya. Punten misalkan dari Bapak Ibu pengawas yang memang harus memeriksa dokumen kita dalam bentuk fisik juga kan kita nggak bisa nolak gitu. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Endang ya. Ya, siap, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Buat akreditasi juga dokumen itu harus di print out ya ternyata Pak Syafei ya. Selain sudah model online, nanti kan ada visitasi juga dibuktikan, ada bukti fisiknya ternyata ditanya juga. Ya, bukti fisik yang saya tahu kalau dia ada visitasi ke sekolah ya Bu ya. Tapi kan isian dia spena itu kita mesti upload ya. Iya. Upload. Ada 58 item itu. Kemarin itu. Ya, pengalaman saya waktu perpanjang akreditasi, hanya ngisi dia lengkapi secara online, langsung turun sertifikat tanpa ada visitasi itu. Oh, alhamdulillah berarti. Jadi kembali kepada ya asesor juga ya. Ya. Baik, itu barangkali buat. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pokoknya Bapak Ibu, segala apapun yang kita lakukan untuk kegiatan belajaran di kelas, terutama yang tadi yang sudah diajarkan sama Bapak Syafei itu, kita nggak bisa kita bisa kerjasama dengan teman-teman kok, bisa berkolaborasi. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut jika ada sesuatu bisa ditanyakan dengan teman-teman rekan yang ada di sekolah. Kita tutup sebelumnya ada mungkin closing statement dari Pak Syafei, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sugiyanti. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang setia ya bersama kami GCE Banten dalam rangka sharing wawasan, sharing pengetahuan ya. Kita sebetulnya bukan menggurui Bapak dan Ibu yang sangat hebat, tapi pada prinsipnya saya secara pribadi ingin belajar di hadapan Bapak dan Ibu gitu ya. Ya mungkin hal yang kecil yang saya miliki itu bisa bermanfaat, itu alhamdulillah. Toh pada prinsipnya Bapak Ibu juga bisa dengan kondisi seperti ini saling sharing. Tadi seperti Bu Ati, Bu Ade, kemudian tadi saya Bu Epi, itu kan juga saling sharing. Artinya oh iya bisa. Intinya Bapak dan Ibu jangan pernah takut untuk meluangkan waktu dalam rangka menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad kalau tidak salah ya Pak Ustadz Endang.
Jadi Bapak dan Ibu ketika menuntut ilmu melangkahkan kaki itu Allah nilai sebagai nilai ibadah yang Wajib konteksnya ya Pak menuntut ilmu. Nah, dengan jihad, dan memang wajib betul ya, wajib menuntut ilmu itu. Baik Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi besok sampai dengan nanti di akhir bulan Agustus di Semarak, bulan Merdeka bersama GCE Banten. Jangan kemana-mana Bapak Ibu ya, tetap pantang terus gitu kan. Kalau bukan kita siapa? Ya. Mungkin itu saja buat terima kasih semuanya, kru dapur SBM nih yang luar biasa para serikandi. Terus sertifikat mohon maaf Bapak dan Ibu, insya Allah akan segera launching 2 seri ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sapai, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Sahabat GCE Banten, jangan lupa kita foto dulu ya bersama ya. Dibuka kameranya Bapak Ibu. Satu. Dibuka terus Bu. Iya, dibuka terus Pak Endang. Makasih Pak Endang. Siap. Siap. Jangan lupa besok malam kita mainnya malam pukul 19.30. Kita bersama dengan Okapten dari Kota Tangerang Selatan. Oke, Bapak Ibu, biru laut seperti kolam. Mantap. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam. Kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep Bu Yanti. Bu Heni belum nongol. Bu Heni pantunnya Ada dong. dari tadi nyimak Ketiduran Heni ya. kamera. Izin Terima kasih banyak Bapak Ibu. saya matikan ya Bapak Ibu. Siap, makasih kembali Pak KPI. Segi. Ada. Jangan lupa